Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Bu Amel, tentunya selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Untuk hari ini, kalian akan belajar bersama Bu Amel bahasa Indonesia tentunya di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Nah, tentunya ada yang punya tanaman di rumah, ada yang punya hewan peliharaan di rumah. Nah, itu juga termasuk peduli terhadap makhluk hidup. Tapi untuk bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang wawancara. Coba siapa yang tahu apa itu wawancara? Kalian tentunya sudah tahu ya, di kelas 3 itu sudah pernah dibahas ya. Tapi kalaupun belum, kita akan bersama-sama membahas apa itu wawancara, kemudian bagaimana wawancara itu, dan siapa saja pelaku di dalam wawancara itu. Gitu ya. Tentunya kalian harus memperhatikan, mendengarkan, dan dipelajari betul-betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Gitu ya nak? Oke? Kalau begitu, mari kita lanjut belajar wawancara. Oke, anak-anak. Sekarang kita lanjut ya. Ini dia tentang wawancara yang sudah Bu Amel sampaikan tadi di awal. Oke, lanjut. Pengertian wawancara dulu. Apakah itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Jadi tujuan wawancaranya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Nah, apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi. Begitu? Bisa dipahami? Oke, pinter. Baik, di dalam wawancara juga terdapat tema. Tema wawancara itu adalah pokok pikiran atau pokok pembicaraan dari wawancara tersebut. Selain itu, wawancara terdiri atas beberapa bagian penting. Apa saja? Yuk, 1. Narasumber. 2. Pewawancara sendiri, orang yang mewawancarai. 3. Kalimat sapaan. 4. Pembuka wawancara. 5. Tema wawancara. 6. Isi wawancara. Dan terakhir adalah penutup wawancara. Ini bagian-bagian di dalam teks wawancara. Oke nak? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh bagian-bagian teks wawancara. Bu Amel akan bacakan ya, silahkan kalian juga mencermati. Hari ini, Tony mengunjungi peternakan sapi di dekat rumahnya. Di sana, ia bertemu dengan Pak Janu dan kawan-kawannya yang sedang memerah susu sapi. Tony ingin tahu cara Pak Janu merawat sapi-sapinya di peternakan. Oleh sebab itu, Tony mewawancarai Pak Janu. Berikut hasil wawancara Tony dengan Pak Janu. Tony, selamat siang Pak Janu. Pak Janu, oh nak Tony, selamat siang. Ada apa nak? Lanjutannya, Tony, Pak, Tony ingin mewawancarai Bapak tentang sapi-sapi di peternakan ini. Apakah Bapak bersedia? Tentu saja boleh.
Silahkan tanyakan yang ingin Tony ketahui. Di peternakan ini, berapa jumlah sapi yang diternak, Pak? Pak Janu, jumlahnya kira-kira 25 ekor, Nak. Tony, lalu bagaimana cara Bapak merawat sapi-sapi itu agar tetap sehat dan terlihat gemuk seperti itu? Pak Janu pun menjawab, makanan sapi-sapi ini dicampur vitamin untuk hewan. Selain itu, kami juga selalu menjaga kebersihan sapi dan kandangnya dengan membersihkannya 1 kali dalam seminggu. Oleh karena itu, sapi-sapi di sini terlihat lebih sehat dan gemuk. Tony, oh begitu ya Pak. Penjelasan Bapak sangat bermanfaat bagi saya. Sekarang saya mengerti tata cara merawat sapi di peternakan. Pak Janu, iya Nak Tony, Bapak senang bisa membantu. Tony, kalau begitu terima kasih atas waktunya ya Pak. Saya pamit dulu. Selamat siang Pak Janu. Pak Janu, selamat siang. Hati-hati di jalan ya Nak. Baik Pak. Nah, tadi contoh dari wawancara, dan silahkan kalian lihat angka di belakang kata pada teks wawancara yang sudah Bu Amel buat tadi itu sebagai keterangan mana yang pewawancara, mana yang narasumber, mana yang termasuk kalimat sapaan, tema wawancara, pembuka wawancara, isi wawancara, dan penutup wawancara. Silakan kalian cermati angka-angka di belakang kata pada teks wawancara itu. Dan sudah Bu Amel berikan keterangannya ini. Jadi silakan disimak ya Nak. Oke? Bisa dimengerti? Sip, pinter. Kita lanjut ya. Nah, sekarang Bu Amel ingin mengajarkan kalian membuat pertanyaan. Pertanyaan wawancara yang baik itu biasanya mengandung unsur kata tanya. Bu Amel singkat di sini menjadi adik Simba. Apa itu adik Simba? Yuk kita tengok bersama-sama apa itu adik Simba. Nah, dari huruf A, apa biasanya digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh, apa pengertian dari wawancara? Lanjut ya. Baik, kami lanjutkan. Yang D, huruf D, di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, di mana kegiatan wawancara ini dilakukan? Atau di mana anak-anak belajar? Begitu ya. Oke, lanjut. Huruf K. Kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, kapan dilaksanakan wawancara? Itu. Oh iya, sekedar informasi, huruf D tadi diikuti dengan huruf I, jadi di, sehingga kata tanya di mana. Kemudian K menjadi kata tanya kapan. Jadi kalau digabung adik itu gabungan dari huruf A apa, di mana, K kapan, gitu ya. Bisa dilanjutkan? Sip, lanjut ya. S. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contohnya, siapa yang sedang melakukan wawancara? Oke? Gampang kan? Kalau begitu Bu Amel lanjutkan ya. Nah, sekarang
M. Mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa menghemat air itu penting? Mengapa belajar itu penting? Nah, sekarang yang B. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan suatu peristiwa dapat terjadi. Contohnya, bagaimana cara menghemat air? Kemudian untuk B lagi digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah. Contohnya, berapa total penggunaan listrik di rumah Bapak? Nah, itu tadi singkatan kata tanya yang Bu Amel singkat supaya kalian lebih mudah dalam menghafalkannya. Adik Simba. Si untuk siapa, M untuk mengapa, B untuk bagaimana, B untuk berapa. Jadi silahkan kalian hafalkan anak-anak. Oke? Yuk, kalau begitu Bu Amel lanjutkan lagi ya. Nah, kita membuat laporan hasil wawancara. Di laporan hasil wawancara ini ada 7 hal penting yang harus diperhatikan. Bu Amel akan singkat saja, nanti kalian silahkan baca keterangannya, dibaca lagi karena Bu Amel sudah menitipkan paket rangkuman pembelajaran kepada orang tua kalian. Oke, Nak? Nah, di dalam laporan hasil wawancara ada latar belakang wawancara. Yang kedua, tujuan wawancara. Yang ketiga, topik wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Yang kelima, ada nama pewawancara dan narasumber. Yang keenam, ada hasil wawancara. Yang ketujuh terakhir adalah kesimpulan wawancara. Oke, anak-anak, sudah paham? Tentunya kalian paham karena Bu Amel sudah membuat semudah mungkin supaya kalian bisa belajar mandiri, belajar sendiri juga. Dan pokoknya nanti jangan lupa dipelajari ya. Bu Amel ucapkan terima kasih. Baik anak-anak, sudah paham apa itu wawancara? Oke, kalau sudah, maka silahkan anak-anak di rumah diulangi lagi apa yang Bu Amel sampaikan tadi sampai benar-benar paham. Baru nanti di pertemuan selanjutnya akan ada latihan. Tentunya yang menyenangkan. Karena Bu Amel yakin kalian anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa, pastinya selalu semangat dalam belajar di mana saja. Mau di sekolah, mau di rumah, tentunya kalian tetap seperti biasanya, tetap belajar dengan baik, gitu ya nak. Dan jangan lupa selalu berdoa, sholat 5 waktu, jaga kesehatan dengan cara memakai masker ketika bepergian dan jaga jarak dulu ya. Besok kalau sudah membaik, kita bisa bertemu secara langsung, belajar secara langsung. Baik anak-anak, itu dari Bu Amel untuk hari ini. Semoga kalian selalu ceria. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.